Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pantunnya yaitu, ada siput berjalan pelan, hampir saja ingin adikku tarik. Ayo kita berkenalan, tambah teman itu sangatlah baik. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatul Anaria dengan NPM A1G022034 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan LPD. Oke teman-teman, dalam video kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Penasaran kan? Yuk disimak. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Yuk langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep kepemimpinan. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif. Next, kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan itu teman-teman? Menurut Asmendri tahun 2012 halaman 207, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, yang terdiri dari kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin, yang berisi jenis dan tujuan sekolah, serta kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal, yang berisi peraturan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya. Dan faktor yang keenam, yaitu faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan, seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Yuk lanjut lagi ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu teori-teori kepemimpinan. Menurut Said tahun 2010 halaman 365, teori-teori kepemimpinan itu ada 5 teman-teman. Apa saja? Yang pertama, teori orang terkemuka atau great man theory, berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin. Yang kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas, yaitu teori orang terkemuka dan teori lingkungan. Teori yang keempat yaitu teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu yang pertama, aktivitas, yang kedua, interaksi, dan yang ketiga, sentimen atau harapan. Dan teori yang kelima yaitu teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivation organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan materi yang keempat, yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri tahun 2012 halaman 212 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang teruji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati,
spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Baik teman-teman, yuk kita masuk ke pembahasan materi yang kelima, yaitu fungsi kepemimpinan. Apa saja sih fungsi kepemimpinan itu teman-teman? Menurut Kurniadin dan Masyali tahun 2012, halaman 309 sampai 311, secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar kegiatan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Kita masuk ke pembahasan materi yang keenam, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Blake dan Moulton tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan agar pemimpin lebih tampil percaya diri. Yang keempat, konflik solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Yang kelima, yaitu decision making. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Yang keenam, kritik. Jiwa kritik ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi. Next, kita ke pembahasan materi yang ketujuh, yaitu kunci sukses kepemimpinan. Apa saja sih teman-teman kunci sukses kepemimpinan itu? Menurut Mulyasa tahun 2013, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup yang pertama, visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memberdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang kesepuluh, manajemen yang mengutamakan praktik. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu gaya kepemimpinan. Apa saja sih teman-teman gaya kepemimpinan itu? Oke teman-teman,
Gaya kepemimpinan itu ada 4 tipe. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe ini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis. Merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas atau laissez-faire. Merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Dan tipe yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi tentang kepemimpinan sekolah efektif dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pantunnya yaitu, jalan-jalan sambil tertawa, nggak taunya kesandung batu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga teman-teman sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.